Haleluya, Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya percaya di hari Senin ini pasti saudara dalam keadaan baik. Penyertaan pemeliharaan Tuhan kiranya senantiasa turun ke atas kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selama beberapa hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi terang. Penting sekali di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini kita belajar menjadi terang. Karena dunia saat ini sedang membutuhkan kehadiran terang. Kehadiran terang. Dan terang itu hanya didapat di dalam Yesus. Terang itu hanya didapat di dalam Yesus. Karena Yesuslah sumber terang itu. Sehingga ketika kita membuka hati kita untuk Yesus, maka Yesus datang dan tinggal dalam hidup kita, maka terang Yesus itu harus terpancar keluar dari dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, dalam keadaan seperti apapun kita, terang itu tidak dapat disembunyikan. Terang itu harus ditaruh di tempat yang terang, ditaruh di tempat di atas, saudara, supaya dia bisa menerangi seluruh tempat tersebut. Itu sebabnya kita perlu menjadi terang. Sama seperti apa yang dikatakan Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Beberapa hari yang lalu di malam hari ketika saya sedang duduk-duduk memandangi ke arah bunga-bunga, cuman di tempat itu ada situasi yang gelap di pinggir sungai di dekat gereja, maka saya tiba-tiba di antara kegelapan itu mata saya mulai terfokus kepada ada cahaya yang berkedip-kedip di dalam kegelapan itu. Saya mulai melihat cahaya apa itu, cahaya apa itu. Dan kemudian saya mendekati tempat tersebut. Ternyata itu ada cahaya dari kunang-kunang. Saudara mesti ingat kunang-kunang, suatu binatang yang sangat kecil, sejenis seperti rayap yang terbang, laron ya, seperti laron, tapi dia bisa mengeluarkan cahaya di belakang tubuhnya. Sudah jarang kita temukan, tapi masih ada. Dan saya mulai berusaha nangkap seperti zaman anak-anak dulu suka tangkapi kunang-kunang ya. Ya, seperti itu cahaya akan membuat menarik kita, saudara. Itulah yang dikatakan firman Tuhan di sini, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Persis seperti apa yang terjadi pada zaman kelahiran Yesus dengan apa yang terjadi kepada orang-orang Majus dari timur. Mereka adalah orang-orang Majus dari negeri yang jauh. Dari persembahan-persembahan yang mereka bawa, emas, kemenyan, dan mur, maka ini bisa dibilang ini berasal dari Asia. Dan kemungkinan besar Asia Tenggara. Apakah itu wilayah India, wilayah Indonesia? Tetapi dari sinilah asalnya orang-orang Majus ini. Mereka datang karena mereka melihat cahaya daripada terang yang begitu terang benderang. Dan mereka mengikuti cahaya itu. Sama seperti apa yang dikatakan kitab Yesaya tadi. Raja-raja berduyun-duyun datang mencari terangmu. Terang itu ada bersama dengan Yesus. Terang dari bintang itu menunjukkan, menandakan ada raja yang lahir. Dan orang Majus ini mencari kemana-mana. Mereka bertanya kepada Herodes, di manakah seorang raja dilahirkan? Terang Tuhan. Dan ketika Yesus dilahirkan di dalam hidupmu, maka terang itu akan tetap tinggal di atas hidupmu. Dan kau harus percaya. Kau harus percaya. Rasul Paulus di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-47 berkata, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami
Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Paulus katakan, aku telah menentukan, ini firman Tuhan. Di mana firman Tuhan berkata kepada Paulus, aku, Tuhan, telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini juga Tuhan pernah sampaikan di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Yesaya 49 ayat yang ke-6 berkata, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah kehendak Tuhan. Tuhan tidak hanya mau menjadi berkat hanya untuk orang Israel saja. Terlalu sedikit, kata firman Tuhan. Terlalu sedikit jumlah mereka. Kalau aku hanya menjadi hamba, menjadi berkat bagi mereka. Tapi aku mau membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Keinginan hati Tuhan agar keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Agar setiap orang mengenal siapa Tuhan itu. Agar setiap orang tahu siapa Tuhan itu. Itulah yang membuat terang Tuhan itu bercahaya atas hidup kita. Karena kemanapun kita pergi, kita akan membawa terang itu ke seluruh penjuru dunia ini. Dan orang-orang yang selama ini hidup tanpa pengharapan, orang-orang yang selama ini hidup di dalam kekelaman, dengan kehadiran terang itu, maka itu akan membawa sukacita dalam hati mereka. Kita melihat ketika Paulus menyelesaikan perkataan itu, firman Tuhan katakan, sukacita itu melimpah-limpah dalam diri orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sama seperti ketika keadaan padam lampu di kota Medan. Semua orang berkata, mengeluh. Tapi ketika lampu kembali menyala, maka kita akan mendengar teriakan sorak-sorai anak-anak di setiap rumah. Hore! Karena ada cahaya, terang bersinar kembali. Itulah yang terjadi ketika terang datang ke tempat yang gelap. Maka terang itu akan memberikan sukacita. Terang itu akan membangkitkan semangat. Terang itu akan memberikan harapan. Tetapi kalau tidak ada terang, maka kita melihat di perkampungan-perkampungan yang masih gelap, orang-orang akan mengunci rumahnya cepat-cepat karena mereka berpikir keadaan gelap tidak aman, tidak nyaman, sehingga mereka dengan lampu sederhana yang ada pada mereka, apakah itu lampu semprong atau lampu-lampu minyak yang kecil-kecil, mereka akan berdiam di dalam rumah mereka dengan cahaya yang kecil itu. Itu sebabnya pemerintah menggalakkan listrik masuk desa. Listrik masuk desa. Dan kita bersyukur bahwa banyak desa-desa yang terpencil sekalipun di seluruh penjuru negeri kita itu desa-desa itu sudah menjadi terang. Kenapa? Karena terang itu membawa sukacita. Terang itu membawa damai sejahtera. Dan yang kedua adalah terang itu membawa hadirat Tuhan. Di dalam terang itu ada hadirat Tuhan. Terang di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama dikatakan, Yohanes pasal 1, terang yang sesungguhnya yang menerangi, ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya.
Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhannya. Sehingga di dalam terang banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita akan melihat noda-noda yang ada di wajah kita, dan dengan mudah kita menghapus noda-noda tersebut. Karena sekarang kita telah bisa melihat wajah kita yang memiliki begitu banyak noda. Ada kasih karunia demi kasih karunia yang kita dapat dari kepenuhannya. Karena terang itu, kepenuhan daripada terang itu menunjukkan segala sesuatu kepada kita dan memberikan petunjuk bagaimana kita keluar dari segala pergumulan dan permasalahan kita. Terang itu memberikan harapan kepada kita. Di dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Di dalam hadirat Tuhan ada terang. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita bisa mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, mari jadilah terang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari jadikan diri kita menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kemana aku harus pergi? Di mana aku harus berada untuk menjadi terang? Sama seperti Rasul Paulus. Dia pergi menjadi terang di tempat-tempat yang lain. Karena tempat-tempat yang ada di sekitar orang Yahudi telah ada cukup hamba-hamba Tuhan. Demikian juga di sekitar kita. Kita harus menjadi terang. Cahayamu kuranglah berguna kalau di tempat yang terang. Tapi cahayamu akan sangat berguna sekalipun itu hanya lampu 5 watt. Tapi kalau ditempatkan di tempat yang gelap akan menjadi berguna sekali. Mari jadikan dirimu menjadi alat Tuhan yang membawa terang kepada banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada setiap anak-anak-Mu. Bahwa kehendak Tuhan agar kami menjadi terang Tuhan. Dimanapun kami berada, kami harus menjadi terang, membawa terang di dalam dunia yang kegelapan. Sehingga kami memberi harapan kepada mereka, kami memberikan sukacita kepada mereka, kami memberikan damai sejahtera kepada mereka. Aku berdoa biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dalam seluruh kehidupan mereka mulai dari saat ini. Apapun yang mereka kerjakan dalam pendidikan mereka, mereka boleh menjadi terang. Di tempat pekerjaan mereka, mereka boleh menjadi terang. Usaha mereka boleh menjadi terang. Dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan. Aku berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tetap semangat and stay safe. God bless you. Shalom.